selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Oh, forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Oh, forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Kau yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kami, Tuhan. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya.
buat anugerah-Mu yang luar biasa yang Kau kerjakan sampai hari ini Tuhan. Kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat. Dan janji-Mu, janji yang setia, ya dan amin Tuhan. Biarlah kami hidup di dalamnya dan kami mau bernyanyi karena Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, kami tidak takut, kami tidak gentar. Kami percaya di dalam Engkau Tuhan. Kami memuji dan menyembah-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya bersama katakan amin, amin, amin. Hanya di dalam nama Yesus ada kuasa penyembuhan. Hanya di dalam nama Yesus ada kuasa pemulihan. Amin. Katakan firman-Mu. Firman terangi jalanku. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala tak pernah
nama Yesus ada pengharapan. Hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kalaupun saat ini kondisi kami dalam keadaan berbeban berat, kami percaya di dalam nama Yesus Kau akan melepaskan segala beban itu. Dan Kau akan memberikan kami kelegaan Tuhan. Karena kami percaya saat kami bersujud di dalam harta-Mu, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Engkau akan memberikan kami kelegaan. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mendapatkan kelegaan itu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini saudara dimanapun kita berada, kita mau buka hati, kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan namanya. Tetap percaya ada pengharapan di dalam nama Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Halo, nama saya Eileen. Aku sudah sekolah di Bonikasi sejak Joy sampai TKP. Aku suka di Bonikasi soalnya bisa belajar dan bermain, bisa belajar memasak, sama bisa belajar menulis. Aku juga suka bermain soalnya bisa main di playground, sama bisa main pasir sama vlog. Aku paling suka center blok sama Messi, soalnya bisa main pasir, bisa memasak, terus bisa membuat istana pakai pot sama rumah-rumahan. Aku suka main di playground dengan teman-teman, sama aku suka guru-gurunya soalnya baik. Terima kasih Bonikasi dan guru-guru. Ini suka sekali di Bonikasi. Semoga guru-guru di Bonikasi senang selalu dan guru-guru di Bonikasi semangat selalu. Bye. Salam sejahtera, jemaat yang diberkati Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah online hari ini. Saya percaya dan saya berdoa setiap saudara tetap dalam keadaan baik dan senantiasa ada dalam penyertaan serta tuntunan Tuhan. Dimanapun saudara berada, damai sejahtera dan sukacita Tuhan selalu menyertai. Tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dimanapun saudara Bapak Ibu berada. Mari pada saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus mengikuti ibadah online ini. Saya percaya dimanapun saudara berada, di situ Allah hadir dan siap menjamah kita. Dan biarlah setiap kita boleh mengalami berkat Tuhan, kita bisa memberikan yang terbaik melalui pujian dan penyembahan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang indah. Kami boleh mengalami persekutuan dengan Engkau. Kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau melalui ibadah online ini. Kami mau meninggikan Engkau, mengagungkan, menyembah Engkau dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami. Dan kami percaya ada kuasa di balik pujian umat-Mu. Terima kasih, biarlah di dalam ibadah ini Engkau Allah nyata hadir, memberkati jemaat-Mu.
Kami berdoa biarlah sukacitamu boleh memenuhi setiap kami, kuasamu tercurah atas setiap jemaatmu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Mari setiap jemaat Tuhan katakan, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang kau buktikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kau Allah yang setia. Kau rela mengorbankan dirimu Tuhan untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan kau setia, buktikan kasih-Mu. Kau korbankan dirimu untuk selamatkanku.
Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau yang tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Engkau yang selalu menuntun kami. Terima kasih Engkau yang selalu menolong, bahkan berikan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami mau katakan, kami tidak gentar, kami tidak takut, sebab Engkau beserta bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian, hormat kami hanya berikan untuk kemuliaan nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah. Haleluya, amin. Amin, amin, haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita melompat bagi Tuhan kita. Yesus Kristus, Tuhan yang hebat. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Katakan seluruh bumi, tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu semuanya. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Engkau Tuhan yang dahsyat Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Sama-sama katakan, Kau yang hidup di dalam, Kau menjadikan kami pemenang, menjadikanku lebih dari pemenang. Katakan, seluruh bumi, tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Katakan, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa.
Engkau layak ditinggikan untuk selama-lamanya ya Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami, dalam apa yang kami katakan dan kami perbuat. Bahkan di dalam doa kami Tuhan. Hanya nama-Mu ditinggikan. Nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, Tuhan, nama-Mu selalu. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku. Kau yang berkuasa, katakan. Tuhan, ku bawa rinduku, Kau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Hanya nama-Mu ditinggikan selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, katakan bersama-sama. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan
Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia dan anugerah-Mu bagi setiap kami. Setiap waktu, setiap jam Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, bukan karena kuat dan gagahnya kami, tapi karena kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah dalam setiap doa-doa kami Tuhan, fokus kami hanya pada satu, yaitu kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Bukan kehendak kami Tuhan. Manusia boleh merencanakannya, tetapi Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa untuk mengatur dan menetapkannya Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami Tuhan, jemaat-Mu di rumah dimanapun berada Tuhan. Biarlah perlindungan ilahi turun atas setiap kami, menaungi kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Segala puji syukur dan sembah kami hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan. Amin. Amin. Jemaat yang saya kasih, kita bertemu kembali dalam ibadah online GKB BMDC di Surabaya. Dan saya akan menemani saudara dalam renungan pada saat ini. Saya percaya kalau hati kita lapar dan haus akan kebenaran, Tuhan akan memuaskan kita dan membuat hari ini menjadi hari yang sangat-sangat spesial untuk kita semuanya. Dan sebelum kita membahas tentang firman Tuhan, saya mengajak setiap jemaat untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, biarlah hari ini menjadi hari yang khusus, di mana kami bisa bertemu dengan Engkau melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, urapi jemaat dimanapun mereka berada Tuhan, sehingga kami semua mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, dan biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi jalan-jalan kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan pada hari-hari seperti ini. Kami serahkan waktu yang indah ini ke dalam tangan-Mu, berbicaralah karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, tema yang saya akan sampaikan pada hari ini adalah Be Strong atau jadilah kuat. Satu tema yang sangat sederhana tetapi menjadi tema yang sangat penting sekali. Terutama hari-hari ini di mana penyebaran COVID-19, virus COVID-19 ini menyebar begitu luar biasa. Kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, kita harus menjaga kesehatan kita masing-masing, kita harus mendoakan bangsa dan negara kita, pemimpin-pemimpin bangsa kita, sehingga betul-betul kita bisa menghandle atau menangani kasus COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya sampai akhirnya masalah penyebaran virus COVID-19 ini bisa dihentikan. Dan sementara itu kita harus menguatkan diri kita sendiri. Hari-hari ini banyak orang yang takut, banyak orang yang terintimidasi dengan berbagai macam berita yang kita dengar, baik di surat kabar atau melalui WA, melalui televisi atau apapun juga, saudara. Mereka ingin menyampaikan realitanya, tetapi kadang-kadang iblis bisa menunggangi berita tersebut dan membuat kita menjadi sangat ketakutan. Saudara, kita perlu berhati-hati, tapi jangan sampai hidup kita terintimidasi dengan semua berita-berita yang membuat kita bisa menjadi takut. Kita harus tetap waspada. Nah, Bapak Ibu, saya ingin membaca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 untuk kita semuanya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 10, dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus
kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat 11, ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, kita harus menjadi orang yang kuat hari-hari ini. Tidak ada pilihan lain. Kalau iman kita tidak kuat, maka segala hal yang bersifat sangat emosional itu bisa mempengaruhi pikiran, hati kita, bahkan hari-hari kita. Kalau pikiran kita sudah kalut, kalau pikiran kita sudah panik, bagaimana kita bisa bekerja? Bagaimana kita bisa berkreasi? Bagaimana kita bisa menjalankan tugas kita sehari-hari? Kita harus jaga hati kita. Kita harus jaga pikiran kita supaya kita tetap tenang dan fokus dan bisa melakukan apa yang harus kita lakukan di hari-hari yang tidak gampang ini. Saya tahu sebagai hamba Tuhan, saya sering konseling dengan orang-orang yang sudah mengalami berbagai macam pergumulan di dalam hidupnya. Tetapi saudara, kekhawatiran itu tidak menyelesaikan masalah. Ketakutan tidak menyelesaikan masalah. Justru kalau kita bertambah kuat di dalam iman kita, kalau kita tenang, kita bisa melihat segala permasalahan kita dari sisi yang berbeda. Bahkan kita bisa melihat segala permasalahan itu dari sisi Tuhan. Maka pasti kita akan mendapat kekuatan daripada Tuhan dan bisa menyelesaikan masalah kita dengan sebaiknya. Nah, ada beberapa hal menurut pandangan firman Tuhan yang kita harus lakukan. Saudara, mujizat itu akan terjadi kalau kita melakukan bagian kita. Saudara, apa yang bisa kita lakukan, kita harus lakukan. Tapi apa yang tidak bisa kita lakukan, biar Tuhan yang melakukannya bagi kita. Nah, dalam 1 Petrus pasal yang kelima ini, untuk menjadikan diri kita kuat, Rasul Petrus menyarankan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama dikatakan dalam ayat yang ke-6, dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara, dalam masa-masa pandemi seperti ini, sepertinya ini menjadi satu waktu di mana Tuhan itu menggoncangkan segala sesuatu. Apa yang bisa digoncangkan, digoncangkan. Ini waktu-waktu di mana kita itu menghadapi berbagai macam ujian. Dan ini waktu yang terbaik untuk kita evaluasi. Dan saudara, apa yang bisa kita banggakan hari-hari ini? Dan di hadapan Tuhan, apa yang bisa kita banggakan selain pribadi Tuhan sendiri? Dan saudara-saudara, yang kita harus akui bahwa kita harus bertobat dari segala macam kesombongan kita. Kadang-kadang ada kesombongan yang tidak kita sadari di dalam kehidupan ini. Kita merasa kita hebat, kita merasa kita pandai, kita merasa bahwa kita tahu segalanya. Tetapi hari-hari ini seakan-akan sebetulnya kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kita tidak tahu penyebaran COVID-nya bagaimana. Kita tidak tahu banyak hal. Dari waktu berubah dan terus berubah terus. Orang harus mengganti tanggal untuk pernikahan. Orang harus mengganti tanggal untuk janjian bisnis satu dengan yang lainnya karena keadaan berubah terus. Kita sebetulnya dihadapkan dengan satu masa di mana sebetulnya secara manusia kita sangat terbatas sekali. Berbahagialah orang yang bergantung kepada Tuhan, yang tidak merasa dirinya tahu segala-galanya. Justru ini waktu-waktu kita untuk bisa merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saudara, waktu-waktu ini kita tidak akan menjadi kuat karena kesombongan kita, tidak. Justru kalau kita rendah hati, kita akan mendapat kekuatan daripada Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang bernama E.W. Tozer, dia mengatakan kerendahan hati ini adalah satu faktor yang sangat penting. Karena tanpa kerendahan hati, kita tidak bisa mendapat keselamatan. Sebelum kita diselamatkan, kita harus merendahkan hati untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Dia juga mengatakan bahwa tanpa kerendahan hati, sebetulnya kita tidak bisa mengenal siapa diri kita sendiri. Orang yang sombong menilai dirinya sendiri itu lebih daripada kenyataannya.
Tapi dengan kerendahan hati kita bisa melihat kekurangan, kelemahan-kelemahan kita bisa melihatnya. Nah, tanpa kerendahan hati, kata E.W. Tozer mengatakan, kita tidak bisa memiliki iman yang kuat. Iman yang sejati adalah iman yang mempercayai Tuhan, bukan mempercayai diri sendiri, bukan, saudara. Mempercayai Tuhan dan bisa melihat bahwa Tuhan itu hebat. Orang yang sombong melihat dirinya sendiri yang hebat, tapi orang yang rendah hati bisa melihat Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Dan biarlah kita hari-hari ini justru belajar untuk merendahkan diri. Ada satu quotes, ada satu kata-kata bijak yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama David Wilkerson. Dia mengatakan, a humble person is not one who thinks little of himself and say I'm nothing. Orang yang rendah hati bukan berarti rendah diri, bukan. Dan mengatakan saya ini tidak ada apa-apanya. Tapi David Wilkerson mengatakan bahwa orang yang rendah hati adalah he is one who depends wholly on the Lord for everything in every circumstance. Dan orang yang mau bergantung kepada Tuhan dalam segala hal, dalam segala keadaan. Itulah orang yang rendah hati. Dalam masa-masa seperti ini, siapa yang menjadi andalan saudara? Siapa yang saudara andalkan? Dan biarlah kita itu benar-benar dalam proses kerendahan hati. Betul-betul semakin hari semakin merendahkan diri. Menganggap bahwa kita ini tidak tahu banyak. Tapi kita bersyukur mempunyai Tuhan yang maha tahu, yang maha kuasa, yang maha luar biasa itu. Kita bersyukur, yang kita andalkan adalah pribadi Tuhan sendiri. Dan sebetulnya ayat yang sebelumnya dalam 1 Petrus 5 ayat yang kelima dikatakan Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Dalam bahasa Inggrisnya, Tuhan menentang orang yang sombong tapi memberikan anugerahnya kepada orang yang rendah hati. Berbahagialah orang yang hidup dalam kerendahan hati yang diberikan anugerah sama Tuhan. Dalam masa-masa yang krisis seperti ini, dia juga akan mengalami masa krisis, tapi pemeliharaan Tuhan itu akan ada dalam diri orang tersebut, dan dia akan bertambah kuat, bukan karena kehebatannya, tapi anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Yang kedua, kata perintah yang kedua, yang satu rendahkanlah. Yang kedua ayat yang ketujuh dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah. Saudara, ada pepatah yang mengatakan orang yang dapat berserah kepada Tuhan, maka masalahnya itu akan menjadi satu pelajaran. Bahkan menjadi satu alat atau tangga untuk naik ke level atau tingkatan yang lebih tinggi lagi, lebih baik lagi. Saudara. Mengalami masalah adalah satu hal, tapi mempunyai sikap yang positif dalam menghadapi masalah adalah hal yang berbeda, saudara. Setiap orang punya masalah, tetapi tidak semua orang itu memiliki sikap yang benar dalam menghadapi masalah tersebut. Alkitab mengatakan, memang secara manusia kita punya masalah, tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Pada waktu kita punya masalah, kita dianjurkan untuk menyerahkan permasalahan kita ke tangan Tuhan. Ke tangan yang lebih hebat, ke tangan yang lebih luar biasa. Saudara. Tangan kita terbatas, pikiran kita terbatas, tapi kita bersyukur mempunyai Tuhan yang luar biasa. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Secara manusia kita bisa khawatir, tapi jangan biarkan kekhawatiran itu menginap dalam hati kita, menginap dalam pikiran kita. Biarlah kita serahkan kekhawatiran itu ke dalam tangan Tuhan. Saudara, kita tidak bisa mengusir kekhawatiran begitu saja. Kita hanya bisa berserah kalau kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Kita berserah kepada Tuhan karena Tuhan itu adalah Tuhan yang memiliki segala kuasa. Tahukah saudara tentang hal ini, saudara? Dalam kitab Matius dikatakan jangan kamu khawatir. Dan
Kata-kata Tuhan Yesus sendiri mengatakan, lihatlah burung-burung di udara. Seakan-akan Tuhan ingin memperluas wawasan kita tentang betapa luar biasanya Tuhan itu. Lihat bunga bakung yang ada di lembah. Lihat, diperbesar cara pandang kita. Lihatlah betapa Tuhan itu memelihara semua burung-burung yang ada di udara ini. Tidak ada satu orang kaya pun yang sanggup memberi makan burung-burung itu. Tetapi Tuhan sanggup memberi makan semuanya. Luar biasa Tuhan itu. Kadang-kadang kita terperangkap dengan dunia kita yang kecil. Sehingga kita ini terfokus dengan permasalahan kita dan kita khawatir terus. Dan kekhawatiran itu bisa menenggelamkan kita. Tetapi saudara, sudah saatnya kita keluar dari pemikiran kita yang kecil ini. Keluar, lihatlah betapa luar biasanya Tuhan itu. Kenalilah Tuhan. Kejarlah pengenalan akan Tuhan. Sehingga akhirnya kita itu bisa menyerahkan kepada Tuhan segala kekhawatiran kita. Kita tidak bisa menyerahkan kekhawatiran kita karena kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan kita luar biasa. Betul nggak, saudara? Kalau saudara punya masalah, tidak tahu itu dengan mobil saudara atau dengan barang-barang saudara, saudara akan serahkan mobil saudara kepada orang yang lebih ahli di bengkel. Betul nggak, saudara? Betul nggak? Dan saudara harus percaya bahwa dia itu lebih pintar dari saudara, sehingga saudara yakin bahwa dengan keahliannya dia bisa menyelesaikan permasalahan dengan mobil saudara. Betul nggak, saudara? Karena dia saudara tahu, kita hanya bisa berserah kalau kita kenal siapa orang yang kita mau serahkan itu, yang menjadi pergumulan kita, saudara. Dan orang itu harus bisa menyelesaikan permasalahan itu. Nah, orang yang tidak bisa berserah, orang itu kemungkinan tidak mengenal Tuhan secara mendalam. Tapi kalau kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah, Allah yang luar biasa, pencipta alam semesta ini, pencipta langit dan bumi, dan segala isinya yang luar biasa ini. Dan Allah itu luar biasa, masalah kita itu tidak ada artinya dengan the greatness of God, dengan kebesaran Tuhan yang luar biasa itu. Dan kalau kita menyadari sungguh-sungguh betapa hebatnya Tuhan itu, gampang kita untuk berserah. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Karena dia yang memelihara. Apakah saudara bisa melihat di masa-masa pandemi seperti ini, Tuhan masih mempunyai kekuatan dan kehebatan untuk memelihara kita semuanya, sehingga kita tidak akan kekurangan? Bisakah kita melihat akan hal itu? Semakin kita bisa berserah, ya, semakin kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan kehebatannya, semakin kita bisa berserah. Dan semakin bisa berserah, semakin kita bisa mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Yang ketiga, yaitu ayat yang ke-8, dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, kita bukan hanya diperintahkan Tuhan untuk berserah, tapi kita juga diperintahkan Tuhan untuk sadar dan berjaga-jaga. Banyak orang tidak menyadari bahwa di balik kejadian-kejadian atau permasalahan-permasalahan itu ada demonic forces, ada kekuatan si jahat yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Di balik hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, ada kekuatan si jahat yang ingin mencuri berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari akan hal ini. Masalah-masalah yang terjadi bukan hanya bersifat psikologis saja, tetapi bersifat rohani, masalah rohani. Ada spiritual darkness, ada spiritual forces, ada kekuatan si jahat yang ingin mencuri, membunuh dan membinasakan kerohanian kita. Katanya firman Tuhan demikian. Oleh sebab itu kita harus sadar, musuh kita itu bukan yang kelihatan. Musuh kita itu seringkali yang tidak kelihatan. Musuh kita bukan menantu kita,
Musuh kita bukan istri kita atau suami kita, musuh kita bukan mertua kita, musuh kita bukan besan kita, bukan saudara, bukan manusianya. Seringkali musuh yang kita hadapi itu adalah kuasa dari roh jahat itu yang mempengaruhi orang-orang di sekitar kita sehingga mereka tidak bisa berpikir secara jernih. Pikiran mereka itu justru mengintimidasi kita. Pikiran dan perkataan mereka itu justru membuat kita ragu-ragu. Pikiran mereka, sikap mereka itu bisa membuat kita jengkel, marah, dan lain sebagainya. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang dipengaruhi oleh si jahat. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan sadar. Harus sadar. Harus ada alertness, kewaspadaan. Seorang yang bernama David White mengatakan alertness is hidden discipline of familiarity. Itu satu disiplin sendiri yang itu disiplin yang harus dibiasakan dalam diri kita. Sehingga kita tidak lengah, kita tidak ceroboh, kita tidak membuka celah untuk kekhawatiran masuk. Kita tidak membuka celah untuk semua emosional, hal-hal yang bersifat emosional itu terjadi dalam kehidupan kita yang negatif itu sehingga kita kehilangan dan tidak bisa mendengar suara Tuhan. Sadar dan berjaga-jaga. Ya. Ini penting sekali. Watch and pray. Berdoa dan berjaga-jaga. Dan kalau kita tidak berjaga-jaga, kita mungkin mengalami kemenangan dalam satu sisi. Tapi kalau kita tidak berjaga-jaga, maka iblis itu bisa mencuri kemenangan itu dan mengubahnya menjadi kekalahan. Satu WA saja, satu berita dari WA, yang tadinya kita happy, kita mengalami mujizat Tuhan. Tapi satu WA bisa membuat kita ketakutan sepanjang hari, sepanjang minggu kita bisa ketakutan dengan satu WA itu. Khawatir ini, khawatir itu, khawatir COVID, khawatir ini. Kita harus tetap menjagai kehidupan kita secara bijaksana, tetapi jangan sampai kita ini terlalu takut dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Dan itu yang harus, kita itu yang harus jaga. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ keluar kehidupan. Saudara, apa yang terjadi dalam hati kita masing-masing itu terimpartasi kepada orang-orang di sekeliling kita. Kalau hati kita penuh kasih, maka kasih itu akan terimpartasi dengan orang-orang di sekeliling kita. Kalau hati kita penuh damai sejahtera, maka orang-orang yang di sekeliling kita itu menjadi tenang dan tidak panik. Karena damai sejahtera itu mengalir dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau hati kita penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, maka orang-orang di sekeliling kita akan menjadi panik dan ketakutan juga. Akan keluar kehidupan. Saudara, mari kita alirkan sesuatu yang positif kepada keluarga kita, kepada teman-teman di gereja, terhadap orang-orang di sekeliling kita, semuanya. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita. Dan mari kita lihat ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab ya lawanlah dia, lawanlah si iblis dengan iman yang teguh. Saudara, bagi saya tidak ada pekerjaan yang terbaik yang bisa kita lakukan kepada pekerjaan si jahat kecuali melawan. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Itu adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan terhadap si jahat itu, si iblis itu. Kita tidak berkompromi kepada si jahat atau si iblis itu. Kita tidak bernegosiasi. Kalau ada hal-hal yang negatif yang disebabkan karena pekerjaan si jahat, kita harus melawannya dengan iman yang teguh. Melawannya dengan keyakinan yang kokoh akan firman Tuhan. Firman Tuhan dan janji Tuhan itu yang kita yakini dalam hati kita. Jangan sampai kita dibimbangkan, dibuat meragukan janji-janji firman Tuhan. Itulah sebabnya iman kita itu harus tertanam dalam firman Tuhan secara mendalam. Lawan. Kalau ada kekhawatiran, memang secara manusia kita bisa khawatir. Tapi kekhawatiran bukanlah adalah sesuatu yang disimpan dalam hati kita. Bukan. Itu sesuatu yang harus dibuang dalam hati kita.
dilawan. Bagaimana kita bisa bekerja dengan baik kalau kita khawatir terus? Bagaimana kita bisa melayani dengan baik kalau kita takut terus? Kita harus melawan semuanya. Kita harus melawan semuanya. Ya, jadi lawan dengan iman yang teguh. Nah, saudara, kalau kita sudah melihat tadi, saudara, ada 4 hal. Saudara. Rendahkanlah, serahkanlah, sadar dan berjaga-jaga, bahkan lawanlah dengan iman yang teguh. Itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan. Dan kalau kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagian dia. Yaitu apa? Dengan ayat yang ke-10 dikatakan begini, saudara. Dan Allah sumber kasih, segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita semuanya. Saudara, itu yang akan Tuhan lakukan. Kita lakukan bagian kita pada waktu masa pandemi, kita memilih untuk mengandalkan Tuhan, merendahkan hati, tidak menyombongkan diri, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, mengejar pengenalan akan Tuhan sehingga kita semakin bisa berserah. Kita harus sadar dan berjaga-jaga terhadap segala pekerjaan si setan. Kita tidak membuka celah supaya si jahat masuk dan mencuri sukacita dalam kehidupan kita. Kita melawan dengan iman yang teguh, melawan dia dengan keyakinan karena kita percaya kepada janji-janji Tuhan. Dan maka Tuhan akan dikatakan melengkapi kita. Tuhan akan meneguhkan kita, menguatkan dan mengokohkan kita. Itu saja yang bisa membuat kita menjadi kuat. Kita kuat bukan karena kekuatan manusia. Kita kuat bukan karena kehebatan intelijen kita. Kita kuat karena Tuhan yang menciptakan kita, menguatkan kita dari dalam ini, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, bahkan mengokohkan kita, sehingga kita bisa menjadi kuat. Kenapa Tuhan bisa melakukan itu? Ayat yang ke-11 mengatakan demikian, Tuhan bisa melakukan itu karena Dia yang mempunyai semua kuasa. Dia yang memiliki semua kuasa. Itulah sebabnya Dia bisa menguatkan kita. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, memang masa-masa ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ada banyak hal yang harus kita hadapi. Tapi sebelum kita menghadapi apa yang harus kita hadapi, be strong. Jadilah kuat. Bukan karena kekuatan manusia, tapi biarlah kekuatan Allah yang menguatkan kita. Kita lakukan bagian kita. Kita pilihlah hidup dengan penuh kerendahan hati. Jangan sombong. Artinya jangan andalkan kekuatan manusia, tapi andalkan Tuhan sendiri dalam hari-hari ini. Serahkan, semuanya diserahkan. Secara manusia kita bisa khawatir, tapi kita serahkan kekhawatiran kita karena kita kenal bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat dan Tuhan yang luar biasa. Dan sadar dan berjaga-jaga. Jangan buka celah bagi si jahat mencuri sukacita dan damai sejahtera kita dan keyakinan iman kita. Lawan dia dengan iman yang teguh. Dan Tuhan akan menguatkan kita, melengkapi kita, mengokohkan kita, dan meneguhkan kita. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena kita punya Tuhan yang memiliki semua kuasa. Dan biarlah firman Tuhan yang sederhana ini kita praktekkan dalam kehidupan kita, sehingga setiap keluarga, setiap saudara, dimanapun Anda berada, mengalami kekuatan yang daripada Tuhan untuk menghadapi hari-hari ini. Dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan masih bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di hari-hari seperti ini. Dan biarlah berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, firman-Mu telah diberitakan Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan ada kekuatan yang daripada Tuhan itu, yang menaungi hidup kita saat ini. Pada saat kita itu mendengar firman Tuhan, kita tidak akan mengandalkan yang lain Tuhan, kecuali firman-Mu Tuhan Yesus. Firman-Mu itu yang kami pegang. Dan biarlah firman-Mu itu yang menjadi kekuatan daripada iman kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, dan mengakui bahwa Engkau-lah andalan kami dalam masa-masa seperti ini. Tuhan, kami mau menyerahkan
semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami akan tidak membuka celah kepada si jahat untuk mencuri berkat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau belajar untuk melawan si jahat dengan kekuatan iman yang teguh, keyakinan akan janji-Mu. Dan kami yakin Engkau akan menguatkan kami, Engkau akan meneguhkan kami, melengkapi kami, bahkan mengokohkan kami. Karena Engkau yang memiliki semua kuasa yang ada di dunia ini, di surga, di dunia ini. Semua kekuatan dan kuasa itu milik Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Biarlah the power of the Holy Spirit, kekuatan Roh Kudus sendiri menaungi kami semuanya. Memampukan kami untuk menghadapi masa-masa yang tidak gampang ini. Bahkan kami mengalami kemenangan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Bapak Ibu, kita telah menerima firman Tuhan yang telah memberkati setiap kita. Saat ini marilah kita bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Saudara Bapak Ibu bisa menyiapkan roti dan anggur di tangan Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan atau ada ganjalan-ganjalan baik terhadap anggota keluarga maupun sesama, saudara baiklah kita terlebih dahulu meminta ampun dan membereskan di hadapan Tuhan supaya perjamuan ini boleh mendatangkan berkat bagi setiap kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa berkatilah setiap jemaat-Mu yang bergabung dalam perjamuan kudus ini. Biarlah perjamuan kudus ini boleh meneguhkan firman yang kami terima dan memberikan kekuatan serta berkat yang tidak terbatas bagi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mari kita bersama-sama mengangkat roti di tangan kita. Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang akan diserahkan kepadamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Itu yang telah menebus kami, menyelamatkan kami. Mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Memulihkan Tuhan setiap kami. Dan memberikan kepada kami kuasa untuk kami boleh mengalami kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih. Dengan iman kami terima tubuh Kristus dalam nama Yesus. Mari kita bersama-sama makan. Mari kita mengangkat cawan di tangan kita. Yesus juga mengatakan, inilah cawan perjanjian baru dan kekal yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan daku. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk darah-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami. Menyucikan dan menguduskan kami. Memurnikan kami dan mengangkat segala kelemahan kami. Supaya kami boleh senantiasa hidup untuk memuliakan nama-Mu.
Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari kita bersama-sama minum cawan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh mendapatkan bagian di dalam tubuh dan darah-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau terus menyertai dan menuntun langkah hidup kami. Engkau boleh meneguhkan dan menguatkan kami di dalam kondisi apapun yang kami hadapi. Dan biarlah Engkau sendiri yang menggenapkan janji-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, Tuhan, nama-Mu selalu. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku. Kau yang berkuasa, katakan, Tuhan, ku bawa rinduku, Kau, Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Hanya nama-Mu ditinggikan selama-lamanya. Saudara Bapak Ibu, kita telah mengikuti seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Biarlah kita tetap di dalam kehidupan kita, kita berjalan di dalam anugerah Tuhan. Sementara kita terus mengandalkan Tuhan dan bergantung kepada Dia. Saudara juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan melalui virtual account, atau saudara scan barcode untuk persembahan perpuluhan atau persembahan syukur. Mari sekali lagi kita berdoa. Haleluya. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami dan memberkati setiap kami. Kami berdoa, Tuhan,
kiranya Engkau terus menuntun dan menyertai setiap jemaat-Mu. Engkau Allah yang terus berkarya di dalam kehidupan mereka, dimanapun mereka berada. Kami berdoa mendedikasikan setiap persembahan yang kami bawa ke dalam rumah-Mu. Engkau sendiri yang memberkati, Engkau sendiri Tuhan yang melipat gandakan di dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kami menyerahkan hari-hari kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya sesuatu yang baik Tuhan sediakan bagi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini dengan penuh ucapan syukur kepadamu. Saudara, Bapak Ibu, kita bisa mengangkat kedua tangan kita. Mari kita sekali lagi berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, rahmat, anugerah yang melimpah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Yesus Kristus, serta persekutuan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Mari setiap Bapak Ibu yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di lain kesempatan. Firman terangi jalan.